Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Baik ya? Semangat. Oke, tetap semangat. Bertemu lagi dengan Pak Dion. Pada hari ini kita akan belajar bersama. Mengenai apa? Mengenai kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Bapak mau minta tolong satu anak untuk tampil ke depan memimpin doa. Siapa? Silakan. Oke, Adit. Silakan Adit, tampil ke depan untuk memimpin berdoa. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Adit. Oke, anak-anak. Sebelum memasuki pelajaran, Bapak mau memberi penjelasan sedikit. Nah, ini nanti kita diajak untuk mengerti tentang kerajaan Allah itu apa. Lalu, paham kerajaan Allah pada masa Yesus atau paham yang dimiliki oleh bangsa Yahudi ketika itu. Selanjutnya, kita diajak menjelaskan pandangan Yesus tentang kerajaan Allah, lalu membandingkan paham kerajaan Allah menurut bangsa Israel atau Yahudi dan menurut Yesus. Dan yang terakhir, kita nanti diajak untuk menjelaskan tentang Yesus datang ke dunia ini untuk mewartakan kerajaan Allah. Tapi sebelum masuk pelajaran, kita akan bermain terlebih dahulu, anak-anak. Kita akan bermain. Permainannya namanya adalah Siapa Raja Sesungguhnya. Permainannya Siapa Raja Sesungguhnya. Aturan mainnya seperti ini. Nanti Bapak akan memutarkan lagu. Lalu Bapak punya mahkota. Nah, mahkota ini akan berputar ke seluruh kelas ya. Di dalam kelas ini anak-anak nanti saling memberikan mahkota ini dari satu anak ke anak yang lainnya. Terus berputar. Nah, lalu yang menerima mahkota ini saat lagu berhenti harus tampil ke depan dan memperagakan menjadi seorang raja. Bergaya sebagai seorang raja. Terserah mau raja seperti apa. Lalu yang keempat, permainan terus berlanjut. Nah, sampai 3 kali putaran. Berarti nanti akan ada 3 anak atau 3 raja yang maju ke depan untuk memperagakan dirinya sebagai seorang raja. Oke, langsung saja ya. Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Jelas ya? Oke, mari kita mulai permainannya. Ya, mahkotanya diputar. Oke. Sekarang sampai siapa mahkotanya? Oh, Berlin. Oke, maju. Ayo kita ke sini dulu, Berlin. Peragakan menjadi seorang raja. Oke, tepuk tangan untuk Berlin, teman-teman. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk Berlin. Berlin ternyata memperagakan seorang raja yang bijaksana. Wah, luar biasa. Memperagakan seorang raja yang bijaksana. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sampai siapa mahkotanya? Oh, ternyata sampai Linda. Oke, nggak apa-apa. Raja nggak cuma laki-laki, perempuan juga ada raja. Ratu namanya. Oke, Linda maju ke depan.
silakan memperagakan seorang raja atau ratu menurut Linda. Ya, kasih tepuk tangan untuk Linda. Linda ternyata memperagakan seorang raja atau ratu yang lemah lembut, baik hati terhadap masyarakatnya. Nah, luar biasa ya anak-anak. Oke, satu kali lagi. Oke, sekarang siapa? Oh, Marcel ternyata. Oke, Marcel silakan tampil ke depan, Nak. Sini, peragakan menjadi seorang raja. Tepuk tangan untuk Marcel. Terima kasih. Oke, ternyata tidak cuma baik, Marcel malah memperagakan seorang raja yang kejam, semena-mena terhadap rakyatnya. Oke, ternyata raja juga bermacam-macam ya sifatnya. Lalu bagaimana sifat seorang raja sesungguhnya? Siapa dari ketiga raja ini yang merupakan raja sesungguhnya menurut anak-anak dari tiga ini tadi? Belrin, Linda, atau Marcel? Siapa? Linda? Oke, menurut teman-teman, menurut anak-anak, itu Linda. Tetapi bagaimana sih raja sesungguhnya? Mari kita masuk ke materi pembelajaran. Ya, yang pertama, Bapak akan menjelaskan bagaimana paham kerajaan Allah menurut bangsa Israel. Ya, yang pertama, kerajaan Allah itu bersifat politis. Nah, kerajaan Allah yang bersifat politis itu yang damai sejahtera. Nah, bila Allah tampil sebagai seorang tokoh politik, gagah berani memimpin melawan penjajah Romawi. Jadi saat itu diharapkan Israel itu mempunyai pengharapan seorang raja yang bersifat politis terus memimpin bangsanya melawan penjajah Israel dan penindas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kerajaan Allah yang bersifat apokaliptis. Apa sih apokaliptis itu? Nah, memandang kerajaan Allah akan tercapai bila Allah menunjukkan kuasanya. Jadi Allah punya kuasa yang besar. Dia menunjukkan, menggoncangkan kekuatan-kekuatan langit dan bumi. Dan membebaskan manusia dari penderitaannya. Itu menurut pandangan bangsa Israel yang kedua, bersifat apokaliptis. Yang pertama tadi apa? Bersifat politis. Ini yang kedua, apokaliptis. Oke, betul. Lalu yang ketiga. Yang ketiga ini paham kerajaan Allah yang bersifat yuridis religius. Bagaimana yuridis religius ini anak-anak? Nah, dia itu menguasai hukum. Bahkan dia adalah seorang hakim. Itu harapan bangsa Israel. Jadi akan menghukum atau menghakimi seluruh bangsa. Kalau tidak memahami hukum Taurat, karena mereka berpikir hukum Taurat itu hukum yang paling benar. Nah, di situ kalau Allah bisa mengadili bangsa-bangsa yang tidak menjalankan hukum Taurat. Apa yang pertama? Bersifat politis. Yang kedua, apokaliptis. Dan yang terakhir, bersifat yuridis religius. Ya, tiga ini merupakan paham kerajaan Allah. Oke, selanjutnya kita akan bersama-sama membaca kitab suci. Kita akan membaca kitab suci nanti bersama-sama dengan Bapak ya. Nanti untuk teman-teman, adik-adik, anak-anak. Nah, untuk anak-anak yang laki-laki membacakan ayat genap dan anak-anak perempuan membacakan ayat ganjil. Oke.
Kita mulai. Ia datang ke Nazaret, ke tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga. Di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perumpamaan, terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elia, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, kita telah mendengarkan bersama bagaimana cara Yesus mengajar. Cara Yesus mengajar merupakan suatu ungkapan kehadiran kerajaan Allah di dunia. Maka, mari anak-anak, setelah ini Bapak akan membentuk kelompok, ya, dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti dalam kelompok ini anak-anak akan berdiskusi. Apa diskusinya dan apa yang akan didiskusikan. Maka sekarang kita bentuk 3 kelompok terlebih dahulu. Bapak kasih waktu 2 menit. Silakan anak-anak memilih kelompoknya masing-masing. Membentuk 3 kelompok. Silakan. Ya,
waktu habis untuk membentuk kelompok. Sudah terbentuk ya? Oke, sudah terbentuk. Sekarang ini pertanyaan diskusinya. Setiap kelompok harus menjawab ketiga pertanyaan ini. Ya. Yang pertama, jelaskan pengertian kerajaan Allah. Yang kedua, jelaskan paham kerajaan Allah pada masa Yesus atau pandangan bangsa Israel. Dan yang ketiga, jelaskan pandangan Yesus tentang kerajaan Allah. Oke, silakan anak-anak di kelompoknya masing-masing mengerjakan dan berdiskusi. Nah, nanti hasil diskusinya salah satu menuliskan, lalu salah satu anggota dari kelompok tampil ke depan, nanti membacakan hasil diskusinya. Ya, di kelompok 1 siapa, hasil diskusinya apa, kelompok 2 dan 3. Begitu. Bapak kasih waktu 20 menit. Cukup ya? Oke, 20 menit untuk berdiskusi. Silakan. Bagaimana? Anak-anak, ada kesulitan? Kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan enggak? Oke, dilanjutkan. Kelompok 2, ada kendala, ada kesulitan diskusinya? Oke, baik. Dituliskan. Dilanjutkan. Oke, kelompok 3, bagaimana? Ada kesulitan juga tidak? Tidak ada? Oke, sekarang dituliskan dulu hasil diskusinya. Masih ada waktu 5 menit untuk menuliskan dan menyelesaikan diskusi. Oke, cukup ya? Sudah selesai semua? Oke, sudah selesai semua. Sekarang perwakilan dari tiap-tiap kelompok. Bapak panggil aja ya. Dari kelompok 3 dulu. Siapa yang mau tampil? Febri. Oke, silakan Febri membacakan hasil diskusinya. Oke, tepuk tangan untuk Febri dan kelompok 3. Oke, terima kasih kelompok 3. Lalu kelompok 2. Silakan siapa yang akan maju? Andreas. Oke nak, sini nak. Silakan dibacakan hasil diskusinya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan Andreas. Selanjutnya, terakhir kelompok 1 ya. Yang belum ya. Silakan siapa? Oh, Siska, silakan nak, sini. Dibacakan hasil diskusinya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 juga hebat. Oke, terima kasih. Semuanya luar biasa. Nah, dari diskusi kelompok itu tadi, ya, dari ketiga pertanyaan, Bapak sangat takjub melihat jawaban anak-anak. Luar biasa sekali. Anak-anak sungguh-sungguh mendengarkan apa yang tadi Bapak jelaskan, lalu didiskusikan. Oke, jadi dari diskusi kelompok kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada berapa tadi? Paham kerajaan Allah ada 3. Ada politik, terus yang kedua ada apokaliptis, yang ketiga yuridis religius, itu menurut bangsa Israel. Lalu pengertian kerajaan Allah itu Allah yang hadir, ya, Allah yang hadir sungguh ke dunia ini melalui Yesus, dalam rupa Yesus, dan membuat atau mewartakan kerajaan Allah melalui perbuatan Yesus, melalui mujizatnya, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya. Lalu pandangan Yesus tentang kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah itu kerajaan yang penuh kasih. Ya, bagus. Oke. Sekarang anak-anak
dari sekian pembelajaran ini, kita akan menarik kesimpulan bersama-sama. Kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke, yang pertama, pengertian kerajaan Allah apa? Ya, silakan Adi mau berpendapat. Silakan. Kerajaan Allah, ya. Oke, ya, betul. Jadi kerajaan Allah itu Yesus yang hadir ke dunia, ya, mewartakan kerajaan Allah melalui karya-karyanya, ya, melalui karya-karya Yesus, ya, melalui mujizatnya, bahkan sampai Yesus wafat di kayu salib. Itu merupakan suatu perwartaan kerajaan Allah. Lalu paham kerajaan Allah pada masa Yesus atau pandangan bangsa Israel seperti apa? Ya, Julian, silakan. Nah, bagaimana? Bersifat politis, ya, apokaliptis, dan yang terakhir adalah yuridis religius. Oke, anak-anak yang lain setuju ya? Oke, setuju. Bagus. Oke, terima kasih Julian. Lalu yang terakhir kesimpulannya adalah pandangan Yesus tentang kerajaan Allah. Apa? Ada yang mau berpendapat? Siapa? Agatha. Oke, silakan Agatha. Ya, pandangan Yesus. Oke. Ya, betul. Jadi, pandangan Yesus tentang kerajaan Allah itu seperti ini. Yesus itu mewartakan jelas tadi ya, dalam Injil telah dikatakan bahwa nas Nabi Yesaya ini telah tergenapi. Nah, Yesus datang itu untuk orang-orang kecil, orang-orang tawanan, orang buta yang disembuhkan, orang sakit yang lainnya, orang kusta, terus bahkan orang mati yang dibangkitkan. Nah, itu pandangan Yesus tentang kerajaan Allah yang sungguh hadir ke dunia. Begitu. Jadi, hari ini kita telah belajar bersama tentang Yesus sebagai pokok pewartaan kerajaan Allah. Oke, cukup jelas ya untuk pertemuan hari ini anak-anak. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak punya tugas, silakan dibaca buku pegangan, buku modul, buku diktat, ya, buku paket anak-anak halaman 40. Nah, 40 sampai dengan halaman 50. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang itu. Begitu ya. Oke, sebelum Bapak menutup kegiatan hari ini, Bapak meminta salah satu untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang memimpin doa? Oke, Adi, silakan pimpin doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Adi. Ya, terima kasih anak-anak atas perjumpaan kita pada hari ini, pada pertemuan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap selalu bersyukur, semangat, dan jaga kesehatan. Selamat siang, berkah dalam.